Sebelum saya lanjutkan, kalian bisa cek di GC bahwasanya saya sudah memberikan 3 jenis pengumpulan tugas. Yang pertama ada pengumpulan tugas membuat proses pembuatan patung. Yang belum membuat, silakan prosesnya bisa kamu buat dalam bentuk video. Kalau kamu merasa apa saya kayaknya nggak sempat nih, kamu buat aja foto ya prosesnya. Upload di situ, taruh di situ. Kayak share itu ya, semoga kamu ada dokumentasi pembuatannya ya, share. Terus yang kedua, hasil karyanya, originalnya. Jadi yang sudah jadi, foto karya sendiri dan juga foto kalian dengan karya kalian. Oke, Sasha. Itu cukup dalam bentuk foto aja ya. Kenapa saya pisahkan dengan laporan? Karena pengalaman kemarin kita bikin laporan lukis itu, saya nggak punya banyak foto kalian, jadi harus ngambil foto di laporan kalian, dan itu susah. Ribet. Jadi langkah kedua, kalian akan mengumpulkan tugas kalian dalam bentuk foto 2 jenis. Pastikan setting tempatnya mendukung ya. Bagaimana foto karya itu seakan-akan ingin kita pamerkan, kita jual. Sehingga kalian harus memperhatikan sudut-sudut rumah mana yang bagus. Kalau nggak pakai meja, kamu shoot pakai lighting dan lain-lain ya. Sehingga kalian lebih kelihatan lebih menarik. Yang ketiga itu laporan. Deadline-nya berbeda-beda ya. Nah, ini biar kalian nggak protes. Deadline-nya beda-beda. Seingat saya, untuk proses itu sampai tanggal 18, untuk pembuatan patung sampai tanggal 23, laporan sampai tanggal 26. Jadi teman-teman yang sudah tahu dan sudah selesai, boleh dikerjakan dari hari ini semuanya. Misalnya kayak Sharon itu sudah selesai tuh. Kalau Sharon itu tahap 1-2 udah selesai. Tinggal bikin laporan doang. Dan laporan teman-teman ya, laporan sama persis dengan laporan seni lukis. Nama, terus nama kalian, nama tugasnya, judul karya kalian, lalu kesulitan-kesulitan yang dihadapi, alasan bikin itu, semua sama ya. Paham ya sampai sini ya? Ngerti ya? Jadi semua sudah dari GC, bisa kalian kerjakan dari hari ini. Saya pengen sekali ada yang buat dalam bentuk video ya, prosesnya. Misalkan pakai tripod gitu, terus stay di depannya, terutama tanah liat dan gipsum ya. Saya mau cek siapa yang di sini sudah bikin karya menggunakan gipsum atau tanah liat, siapa yang sudah bikin karya? Selain Sharon yang sudah lapor ke saya. Yang ini saya lagi bikin, Pak. Pakai apa dulu? Tanah liat. Oke, sip. Siapa bikin pakai apa, Jeb? Tanah liat. Udah jadi belum? Udah saya kirim kok. Oke, siapa lagi yang sudah? Nanti saya lihat ya. Baru itu 3 anak yang udah? Sebenarnya saya mau pakai gypsum, Pak, cuman tiba-tiba paketnya udah datang tanah liat, jadi nggak jadi beli gypsum. Mau bikin dua-duanya juga boleh kalau masih ada waktu. Karena gipsum lebih mudah dan kerapiannya saya yakin lebih merapi pembuatan dari gipsum nih, karena cetak ya. Kalau tanah liat itu tingkat kerapian ya lebih ke natural ya, bukan nggak rapi, tapi naturalnya kayak gitu itu tanah liat. Oke lah, itu sekilas saja. Jadi sudah saya jelaskan dari awal ya, tinggal kalian untuk mulai untuk mengumpulkan karya tersebut. Ini ada yang ngumpulin. Oke. Oh ya, untuk hasilnya kalian foto upload di Instagram. Bikin. Oke guys, hari ini akan seperti saya sampaikan, saya akan ambil nilai kuis interaktif ya. Silakan sebut namamu baru menjawab. Akan saya persilakan. Misalnya Kevin, iya silakan Kevin gitu ya. Bukan Kevin langsung jawab, tapi tunggu dari saya dulu. Misalnya, ayo Felis, silakan gitu ya. Pokoknya sebut nama untuk Felis gitu. Angel, gitu. Farel, Azril. Terus silakan Azril. Ya. Saya menargetkan hari ini ada 10 anak yang mendapatkan nilai. Sudah terlihat ya? Oke teman-teman, kita akan membahas tentang seni patung. Ada yang tahu nih nama patungnya apa dan ada di mana?
Ada yang tahu? Silakan yang mau menjawab. Melvin. Monumen. Udah dijawab itu di Garuda Wisnu Kencana. Di mana, Melvin? Di mana patung itu, Vin? Itu udah ada yang jawab, Pak. Di mana? Di mana? Di Bali. Nah, tolong diperhatikan ya, diperhatikan nih. Sebutin namanya, baru menjawab. Kayak Melvin saya terusin karena dia yang sebutin nama. Ya kan, Vin ya? Nah, lanjutin, Vin. Di mana? Di Bali. Di Bali. Itu ya. Walaupun yang lain membantu menjawab, kalian tidak dapat apa-apa, ya dapat tetap Melvin. Nah, kalian juga harus perhatikan ya, berlatih memperhatikan. Jangan sehebat-hebatnya kamu kalau tidak mengikuti aturan ya cuma. Ini Melvin sudah dapat nilai. Selanjutnya, siapa penemu patung atau pembuat patung Garuda Wisnu Kencana? Yo, ada yang bisa? Jadi pertanyaannya apa, Pak? Siapa yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana tersebut? Gio, Pak. Gio. Apa, Gio? Itu patungnya dibuat oleh Inyoman Nuwarta. Tahun berapa? Tahun 1992, Pak. Oke, orang mana dia, Gio? Kenapa, Pak? Orang mana? Dia orang kelahiran asli Bali, Pak. Oke, thank you, Gio. Gitu ya, bagus. Jawabnya tahu, Pak. Sebut nama, baru saya persilahkan. Misalnya kalau belum tahu jawabannya. Oke, lanjut. Ini ada 3 jenis patung. Sebutkan fungsinya atau jenisnya termasuk dalam patung apa? Ini apa fungsinya patung apa? Jenisnya patung apa? Patung apa dan patung apa? Siapa yang mau nyoba? Silakan. Yang 2 ini gampang, yang 1 mungkin pikiran. Ya, Rena, gimana Rena, apa aja? Yang sebelah kiri ini apa? Tengah-tengah, terus sebelah kanan patung apa aja? Tunggu ya. Ayo Ren, ketik Ren. Kok lama sih Rena? 5, 4, 3, 2. Tidak lengkap. Nomor 1 siapa yang bisa menjawab? Patung apa? Monumen, Pak. Salah. Garuda dan Wisnu bisa-bisanya monumen. Religi. Ya, jawab oleh Rizka, Pak. sudah dijawab oleh Azril ya. Religi. Ini kan umat-umat Hindu ya di Bali ya. Bagaimana mereka menggunakan Wisnu dan juga Wisnu itu salah satu titisan dewa ya, dewa Wisnu. Sehingga ini patung religi teman-teman ya. Seperti yang dulu saya pernah ceritakan. Jadi kalau teman-teman perempuan maaf yang sedang menstruasi dilarang untuk ke sana. Ini tempat suci. Dan itu ada hukum adatnya di Bali ya. Oke. Rena mendapatkan nilai juga. Rena yang bisa mengambil melengkapi itu malah lebih mudah ya. Dia bisa menjawab sedikit tapi dapat nilainya full. Religi dan juga seni.
Metode subtraktif itu apa? Yuk, siapa yang mencoba? Saya haus nih ya. Apa itu metode subtraktif? Yang di Google itu belum tentu benar ya. Kalau begini Pak, metode subtraktif adalah metode dengan cara mengurangi bahan seperti memotong atau memat. Sebutin nama. Enggak, kamu udah jawab. Friska, Rena, Pak. Friska. Tadi Rena udah jawab ya. Udah dulu Rena. Friska apa Fris? Metode subtraktif adalah metode yang mengurangi, memotong, dan memahat. Contohnya? Contohnya kayak patung. Patung apa diapain? Patung ya dicetak. Berarti itu bukan mengurangi dong kalau dicetak. Gimana sih Friska? Mengurangi. Wah, salah contohnya ini Friska kurang lengkap ini. Tadi kan Friska mengatakan dia itu mengurangi yang sudah nggak usah. Ada yang bisa memberikan contohnya dari metode subtraktif ini? Kalau melengkapi yang disampaikan oleh Friska ya, bahwa dia itu subtraktif adalah mengurangi bahan. Tapi contoh yang dia berikan mencetak. Ayo apa? Siapa yang mau melengkapi contohnya? Ngapain gitu? Cynthia, Pak. Ya, Cynthia gimana sih? Dipahat. Dipahat. Gimana tuh? Misalnya apa yang dipahat itu? Apa ya? Iya. Apa yang contoh realnya gitu? Oke, dipahat benar ya. Misalnya apa gitu? Ayo dilengkapi Cynthia. Gampang itu. Yang biasanya dipahat itu apa? Belum dipersilahkan. Tanah liat. Tanah liat dipahat. Tanah liat gimana ini tuh? Coba. Di itu. Tanah liatnya di apa sih? Diapain? Lima, 4, 3, 2. Ya, sayang sekali Cynthia ya. Jadi kalau dipahat itu sebenarnya kayu yang dipahat menggunakan pahatan sehingga membentuk karya yang dikurangi jadi metode subtraktifnya lebih efektif. Termasuk tanah liat ya, menggunakan meja putar pakai putsir untuk mengurangi bagian-bagian yang dibentuk sesuai dengan keinginan kita itu ya. Fungsinya silakan ada yang bisa menyebutkan pengertiannya dan juga contohnya religi dan monumen. So, yang sudah menjawab disarankan tidak usah menjawab dulu. Pengertian patung religi dan monumen serta satu contohnya. Yuk, siapa? Elis. Feli, saya Patung religi itu untuk menghormati ya atau mengagungkan pimpinannya atau Tuhannya. Terus kalau contohnya Tadi patung Buddha sama patung GWK. Oke. Monumen untuk memperingati jasa pahlawan. Sebuah peristiwa atau perawan. Contohnya Patung Pancoran.
Oke, mengenang sebuah peristiwa kalau itu ya. Oke, thank you Felicia. Betul sekali. Lanjut, arsitektur dan juga dekorasi. Apa itu pengertiannya? Berikan contoh realnya. Yuk, siapa yang mau nyoba lagi? Tadi sudah jawab oleh Felis ya, religi itu tentang hubungan manusia dengan Tuhan, medianya menggunakan patung tersebut. Tentunya ada Bunda Maria, ada Buddha, ada GWK, ada simbol Allah gitu ya, di masjid-masjid juga termasuk di sana. Lalu ada patung monumental mengenang sebuah peristiwa, atau pancoran untuk mengenang sebuah peristiwa olahraga nasional kalau seingat saya ya. Lalu juga untuk mengenal sebuah Dirgantara Ring Pancoran, maaf, tentang kemampuan Indonesia membuat sebuah pesawat. Lalu juga monumen revolusi ya, pahlawan revolusi, kesaktian Pancasila juga ada di sana. Ada yang mencoba di sini? Patung arsitektur dan juga dekorasi. Freestyle, Pak. Yang sudah jangan dulu, tolong diperhatikan. Nggak ada lagi nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yo, yang lain. Kalau besok nilainya sudah tidak di range 90 ya, kegiatan besok. Minggu depan itu sudah di range maksimal di 88. Kalau sekarang 92. 88 sampai 92. Jadi yang menyia-nyiakan kesempatan hari ini, Angel, emang kamu nggak bisa kamera mic-nya nggak bisa nyala, Angel? Angelika. 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 Wah, gimana nih? Nggak ada orangnya. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita berhenti di sini loh ya. Karena tidak ada yang mencoba menjawab lagi, mendapatkan kesempatan. Ini enggak nih yang di sini nih, Jess. Farel enggak? Pak, Jepa. Apa, Jep? Patung arsitektur kan, Pak? Patung arsitektur adalah patung yang memiliki nilai estetika dan berfungsi untuk menopang suatu konstruksi bangunan, Pak. Dekorasi? Kalau dekorasi itu Nah, 5, 4, 3. adalah patung yang jenis-jenis patung yang biasanya berfungsi untuk menghias suatu bangunan atau suatu tempat, Pak. Kalau dekorasi. Kok masih ada bangunan juga di situ? Maksudnya? Tadi arsitektur juga bangunan. Kenapa itu masih sama? Arsitektur dan dekorasinya? Kelibet, Pak. Maaf. Terus apa itu patung dekorasi tadi? Patung dekorasi itu seperti apa ya, Pak? Kayak patung-patung berbentuk kayak harimau gitu-gitu kan dekorasi, Pak. Oh iya, Yang ada di depan istana gitu. Ya, kalau arsitektur? Kalau arsitektur kayak Bunda Maria itu kan mempunyai nilai estetika, Pak. Kayak patung-patung dewa-dewa kuno, terus raja-raja kuno. Arsitektur kan dia menempel di bangunan. Jadi apa contohnya coba? Di bangunan-bangunan apa gitu di masa lalu mungkin? Patung ini, Pak, malaikat, Pak. Itu kan di gereja-gereja Katolik zaman dulu kan ada, Pak. Oke, bisa ya. Masih bisa oke di Eropa gitu ya. Oke. Ya, kasih, Pak. Bagus ya. Jadi terlepas kamu pakai di Google dan lain-lain itu kan sebuah usaha ya. Panik saya itu tuh usaha. Karena akan saya tanya terus sampai kamu bisa menjelaskan lebih dari sekedar di Google itu. Itu teman-temannya.
Ini Jepa udah ada usahanya di sini ya. Daripada hanya diam aja duduk santai. Ada patung seni dan juga kerajinan. Siapa yang bisa menjelaskan saja, tidak usah diberikan contoh. Ada yang mau nyoba? Angel. Angel siapa nih? Angelika. Coba Angelika apa? Patung seni apa? Patung seni itu untuk dinikmati keindahannya dari segi bentuk dan makna bagi yang memahaminya. Betul. Terus kalau kerajinan? Internetnya lama pasti ini, searchingnya jadinya lambat ini. 5. Gampang kerajinan ya. 4. Loh. 3. 2. Angel. 1. Ya, siapa mau jawab? Farel. Patung kerajinan itu patung souvenir, Pak. Oke, tujuannya untuk apa, Farel? Buat jual-jual. Misalnya ada patung souvenir Candi Borobudur gitu. Farel udah jawab Farel. Fungsinya buat apa? Tadi Farel selain dibuat secara massal, ada poin penting di sana ya. Kerajinan itu untuk apa sih? Tadi saya yang jawab. Selain itu lagi? Nah, berarti punya nilai apa namanya? Ekonomi. Sudah dijawab sama Farel di sini, daerah tadi saya persilakan tuh Farel. Tapi ada juga Angelika, oke. Lanjut ya, saya sudah jelaskan oleh Farel kalau kalian tidak terdengar ya. Jadi Farel menjelaskan tentang seni kerajinan itu biasanya dicetak secara massal, dibuat secara massal demi tujuan ekonomi serta sebagai cindera mata, gitu ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan 3 ini termasuk jenis patung apa? 1, 2, 3. Yuk, sebutin nama dulu. Yuk, siapa? Yuk, nyoba yuk. Nggak ada lagi nih. Wah, sayang banget. Boleh lagi nggak yang udah jawab? Enggak. Satu aja. Enggak. Yuk yang lain. Ada SD, Kevin, Sharon, Samuel, Sasa, Lorenzo, Jessica, Bilqis, Adillo, Abed, Nikolaus, Rico, Bagus, Yowe, Justin, dan ini nggak ada yang mau nyoba jawab ini. Gampang loh ini. Siapa ini? Bagus, apa aja Gus? Kiri ke kanan Gus. Apa Gus? Kiri ke kanan Gus. Ketik Gus. Tunggu dulu ya.
Pahlawan, kata lainnya apa itu? Itu gambarnya pahlawan, tapi apa ya namanya di dalam sebelumnya ini apa? Gus, nggak ada ya jenis patung pahlawan tuh nggak ada. Fungsinya bukan fungsi patung pahlawan kan itu. Apa itu yang benar, Gus? Apain Gus? Patung apa Gus? Patung apa bagus? Bagus. Nggak usah, ini mah gampang. Ya, monumen, nggak usah kasih nasional ya, karena itu maksudnya fungsinya patungnya adalah monumen, tidak semua katakan nasional dulu ya. Oke, sudah dilengkapi sendiri oleh Bagus ya. Mohon maaf yang lain. Dua ada apa itu namanya dekorasi dan juga seni ya. Mana yang patung realis, mana patung imajinatif? Yuk. Teman coba jawab. Realis yang mana, imajinatif yang mana? Ini gampang loh ya. Tidak ada yang ingin menjawab, menyanyikan kesempatan yang sangat mudah ini. Nilai plus guys, jawab guys. Jadi ya Jessica apa Jess? Oke, kalau di sini dua gambar ini yang mana yang realis, Jess? Di gambar di PowerPoint saya itu mana yang realis dan mana yang bukan? Yang mana yang realis? Siapa itu yang kanan? Siapa itu orangnya? Tahu nggak siapa itu? Nggak tahu? Ya ampun, nggak tahu ini siapa? Siapa teman-teman ini namanya? Patung siapa mereka ini? Iya, Soekarno dan Bung Karno. Bung Hatta ya, Soekarno dan Bung Hatta, maaf. Wah, Jessica kamu guru PKN-nya siapa Jessica? Masya Allah. Saya jadi mau ngasih nilai bagus, saya kurangin loh ini. Masa nggak tahu itu siapa? Menyedihkan sekali sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 anak lagi ya. Alat yang digunakan dalam membuat patung, apa saja? Silakan. Ya, oke Sharon. Alat untuk membuat patung itu apa aja? Yuk, 3 aja deh. Alat untuk membuat patung. Tidak ada yang jawab? Sasa, Pak. Sasa apa, Sa? Butsir, Meja putar, tatah dan gaden atau alat untuk memahat. Oke, cukup, Sasa. Bagus. Bahan untuk membuat patung. Apa aja bahannya sebelum jenis-jenisnya? Bahannya apa aja yang sudah kalian gunakan? 3 sebutin coba. Yuk, coba. Yuk, ayo. Tidak ada? Sudah 2 yang kita gunakan, tambahin 1 lagi, masa nggak ada yang mau menjawab. Yang di sekolah udah jawab semua, tinggal yang di rumah nih.
Enggak ada? Tanah liat, Pak. Siapa ini? Ayo sebutin namanya. Sharon. Apa aja, Sher? Oh, tanah liat. Terus? Ipsum. Hah? Ipsum. Terus? Itu lagi? Kayu bisa kan, Pak? Bisa. Oke. Punya kelas ini belum terlalu memahami materinya ya. Ini saya langsung aja. Oke, untuk hari ini saya cukupkan untuk pengambilan nilai. Saya coba bacakan nilainya ya. Besok range-nya nggak setinggi ini ya. Kecuali bagi teman-teman yang hari ini sedang ikutin perlombaan itu beda. Angelika 88, Azril 90, Cynthia 88, Farel 92, Friska 90, Gio 92, Jessica 90, Melvin 92, Sasha 92, Bagus 92, Felis 92, Rena 90, Sharon 92, dan juga Zepa 92. Itu nilai yang kalian dapatkan, teman-teman. Untuk hari ini saya hanya akan sampai segitu. Teman-teman yang di rumah bisa untuk langsung eksekusi pembuatan karya ya. Silakan dimanfaatkan waktu yang saya berikan. Silakan dibuat karya yang maksimal sehingga nanti layak untuk kita presentasikan atau kita pamerkan. Gitu, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup ya? Terima kasih untuk kalian semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Thank you. Bye. Makasih, Pak. Terima kasih. Ya.